Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustazah. Untuk hari ini kita masih akan membahas tentang bunyi. Kali ini materi yang kita bahas meliputi medium perambatan bunyi, ada penyerapan bunyi, dan juga pemantulan bunyi. Di kemarin atau tugas kemarin kita sudah memberikan tugas untuk melakukan percobaan tentang medium perambatan bunyi. Jadi bunyi itu butuh media atau butuh medium supaya dia bisa merambat. Jadi supaya kita bisa mendengar bunyi harus ada medium untuk merambatnya. Nah, medium yang digunakan untuk bunyi itu ada 3. Ada medium benda padat, cair, dan gas. Nah, nanti Ustazah akan coba membahas sedikit tentang medium perambatan bunyi ini. Oke? Nah, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya adalah permainan telepon-teleponan. Jadi mediumnya berupa benda padat atau tali atau senar dari permainan telepon-teleponan itu, sehingga bunyi tadi dapat merambat dari sumber bunyi ke penerima bunyi tadi. Jadi lewat tali tadi yang termasuk benda padat. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui medium benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya adalah saat kita mengambil 2 batu, kemudian kita masukkan 2 batu itu ke dalam air dan kita pukulkan di dalam air, kita mendengar pukulan dari batu tersebut. Itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Atau kalau dicontoh di dalam buku, misalkan kita ambil ember atau tong, terus kita pukul bagian luar air tapi kita menggunakan corong, itu terdengar juga. Itu menunjukkan bahwa bunyi juga merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Contohnya adalah saat kita bicara seperti ini, bicara biasa, ngobrol dengan orang lain, langsung itu tanpa perantara, jadi kita menggunakan medium gas. Kalau di buku itu menggunakan corong ya, corong pipa gitu, itu kan ada lubangnya. Lubang itu kan berisi udara, sehingga menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda gas. Jadi kesimpulannya, bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat. Yang pertama, medium perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Dan bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Ruang hampa adalah ruang di mana dia tidak ada udaranya. Contohnya di ruang angkasa. Jadi di ruang angkasa itu kita tidak bisa saling mendengarkan atau berkomunikasi karena bunyi tidak bisa merambat. Materi selanjutnya adalah tentang penyerapan dan pemantulan bunyi. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan dan juga dapat diserap. Sama seperti saat kita bermain bola. Bola kalau mengenai permukaan benda yang keras, dia akan dapat memantul. Contohnya kalau kena tembok, bolanya akan mantul lagi. Tapi kalau bola itu kita kenakan pada permukaan yang lunak seperti busa, nanti dia akan susah memantul. Itu sama halnya pada bunyi. Bunyi juga begitu. Kalau dia mengenai permukaan yang keras, dia akan memantul. Tapi kalau mengenai permukaan yang lunak, dia akan diserap. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video berikut ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini?
Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Kesimpulan pelajaran kita pada kali ini adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Kemudian bunyi juga dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras dan diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Selanjutnya, bunyi pantul ada dua macam, yaitu gaung dan gema. Perbedaannya, kalau gaung itu bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga suaranya mengganggu bunyi aslinya atau terdengar tidak jelas. Kalau gema, bunyi pantul yang terjadi sesudah bunyi asli, jadi bunyi pantulnya terdengar jelas. Itu dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.